kami akan mengambil langkah melakukan gugatan perbuatan melawan. Oh, perbuatan TMH. Ya. Kemana? Lembaga Bantuan Hukum LBH Kahmi Wilayah Brebes kembali menggelar audiensi bersama Komisi 2 DPRD Brebes dan Panitia Seleksi Pansel Direksi Perumda Kabupaten Brebes pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Audiensi ini merupakan tindak lanjut atas permintaan klarifikasi terkait proses seleksi dan pengangkatan direksi 3 badan usaha milik daerah Perumda di Kabupaten Brebes. Ketua Komisi 2 DPRD Brebes, Tobidin Sarjum, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi aspirasi masyarakat tanpa memiliki wewenang memutuskan. Kami ingin menciptakan ruang komunikasi yang terbuka antar elemen masyarakat dan pemerintah daerah, dengan semangat membangun Brebes yang lebih baik dan beres, ujarnya. Komisi 2 memfasilitasi pertemuan antara LBH Kahmi dan pihak panitia seleksi yang diwakili Ana Dwi Rahayuning Rizky, Asisten 2 Setda Brebes sekaligus Ketua Pansel, serta Wahid dari bagian perekonomian dan perwakilan bagian Hukum Setda Brebes. Dalam audiensi ini, LBH Kahmi menyampaikan setidaknya 50 pertanyaan yang mempertanyakan keabsahan dasar hukum pembentukan pansel dan potensi pelanggaran terhadap Perda dan Pergub. Ini kebetulan yang kedua, mungkin audiensi yang kedua dari tim LBH kami yang dibawa pimpinan Mas Kanoroso Esos SH NIKOM terkait mungkin akan mempertanyakan proses pengangkatan maupun dari mulai PDAM Dewan Pengawas sampai Direktur Percestakan, pelayanan kesehatan, kemudian perbengkelan. Dalam hal ini Komisi 2, saya selaku Ketua Komisi 2 beserta anggota hanya memfasilitasi dengan sesuai dengan tupoksi kami ketika ada aspirasi yang menyampaikan ada hal-hal yang menyangkut dengan apa yang sudah disampaikan dasar surat dari LBH kami, kemudian dari disposisi Ketua Pimpinan DPRD menyampaikan untuk menyelenggarakan atau melakukan upaya audiensi secara bareng. Pada prinsipnya adalah klarifikasi. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh LBH kami, mungkin sampai 50 pertanyaan tadi saya menghitung, tapi hampir 50 kan. Itu beberapa poin-poin regulasi menurut versi dari LBH kami itu ada beberapa hal yang masih patut diduga dan sebagainya, ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian tadi juga dijawab oleh tim panitia pansel, kemudian asisten 2 Bu Ana, selaku panselnya, ketua panselnya juga Mas Wahid dapat perekonomian, ada Bu Nurbaiti dari utusan Bapak Hukum, dan juga Bu Eka. Ini semua kita dengar bersama, tetapi Komisi 2 tidak punya hak kompetensi untuk memutus, tapi untuk mendengar kedua belah pihak supaya apa nih yang harus kita bantu selama ini supaya jangan sampai komunikasi tersumbat, ada miss maupun salah tafsir. Tetapi masing-masing punya kompetensi menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh LBH kami, kemudian juga dijawab oleh pihak dari Bu Ana, Pak Mas Wahid, dari Bapak Hukum, Bu Nurbaiti, dan Bapak Eka. Ya, kira-kira pelanggaran apa yang sebenarnya tadi kan sudah dijawab Mas Teguh, bahwa kami selaku Ketua Komisi 2 bukan hakim, tapi memberi fasilitasi supaya kedua belah itu bisa ketemu. Terlepas nantinya itu LBH kami tidak ada kekuasaan dalam hal yang sudah dijawab oleh pihak OPD dalam tim pansel dan Kabel Perekonomian lah, itu kewenangan mereka untuk melakukan upaya hukum lain, entah nanti mau digugat di PT UN atau upaya hukum lain baik secara perdataan maupun pidananya barangkali ditemukan, monggo. Tetapi itu bukan harapan Komisi 2. Harapan kami, kita sama-sama putra daerah Kabupaten Brebes untuk membangun konstruksi kebaikan
Kabupaten Brebes supaya Brebes itu lebih baik lagi, lebih beres, seyogianya jangan dilakukan kalau saya secara pribadi. Tetapi prinsipnya ini ada hal yang kadang-kadang menjadi salah tafsir dan sebagainya. Semua urusan dunia bisa diselesaikan kalau kita mengedepankan arti musyawarah. Karena saya yakin niatan Mas Karnoroso juga dengan saudara-saudaraku ini di Sembene juga sama. Saya yakin karena ada kekosongan untuk segera ditutup, ya kan, kekosongan Dewan Pengawasnya. Nanti kalau dalam audit kemudian ini direktur melandang dalam melakukan tindakan atau melakukan perusahaan, itu juga perlu ada Dewan Pengawas. Apapun sama, seperti kita rumah tangga. Kalau istri jarang di rumah, ya jaga derek ya. Saya nggak ada fungsi pengawasan, akhirnya saya juga bisa mencari yang lain. Jangan dimasukin kalau yang ini. Yang dari total sama perbengkelan nggak ada bekalnya. Perbengkelan gimana? Nggak ada bekalnya, nggak ada usahanya perbengkelan. Kalau perbengkelan nanti kompetensinya akan menjawab beliau. Jadi tanyanya pada fokus substansi apa yang menjadi keberatan. Tapi kalau sudah menyangkut internal, boleh tanyakan ke pihak perekonomian. Terima kasih. Ana Dwi menjelaskan bahwa proses pembentukan pansel telah melalui kajian internal. Kekosongan jabatan direksi di 3 perumda ini sudah lebih dari 6 bulan. Ini berpengaruh pada audit BPK dan struktur organisasi. Maka, atas nota dinas bagian perekonomian, Bupati menerbitkan SK Panitia Seleksi untuk segera menindaklanjuti, paparnya. Ana menambahkan bahwa potensi dan peran perumda dalam menyumbang pendapatan asli daerah PAD menjadi pertimbangan utama Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, untuk segera mengaktifkan kembali badan usaha tersebut. Dari pansel panitia seleksi ini menganggap bahwa apa yang kami sudah lakukan ini sesuai dengan aturan. Tapi ada pun kemudian ada dari masyarakat atau warga ini kemudian menginginkan supaya ada penjelasan tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini mempertemukan sebenarnya apa yang dipikirkan oleh dari warga kepada kami, ini kita jelaskan. Ini kita berharap dengan adanya audiensi pada sore hari ini bisa kemudian saling paham bahwa apa yang kita lakukan ini ya memang sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan sebelumnya, sesuai aturan gitu. Dalam dasar punya pembentukan panitia pendapat produk yang dilakukan. Jadi pertama kita menyampaikan bahwa terjadi kekosongan melalui nota dinas yang dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian kepada Ibu Bupati selaku KPM atau pemilik. Jadi dari hasil nota dinas itu kemudian didisposisi kepada kami untuk segera menindaklanjuti dengan membuat SK Pansel. Dan kemudian setelah kita ada SK Pansel, otomatis kita semua bergerak karena menurut saya melihat kekosongan yang ada ini juga berpengaruh kepada tingkat kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Jikalau itu terjadi kekosongan lebih dari 6 bulan, kita takutkan nanti saat audit BPK atau mungkin audit inspektorat itu akan menjadi temuan bagi kita karena kenapa struktur organisasi yang ada di perusahaan ini tidak segera dilengkapi. Nah ini urgensinya adalah ini ada kekosongan dan memang harus kita tindak lanjuti sesuai dengan apa yang didiskusikan oleh Ibu Bupati. Ada pembentukan direktur perbengkelan. Ini usaha perbengkelan nggak ada. Direktur. Sebenarnya gini, untuk perusda perbengkelan, sebenarnya kita perda masih ada, jadi belum dibubarkan perusda perbengkelan itu. Dan Ibu melihat bahwa dengan adanya potensi terkait perbengkelan ini, sepertinya dilihat ini berpotensi ya, maksud saya. Ibu melihat bahwa perbengkelan ini sangat berpotensi untuk bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Makanya kemudian beliau berkehendak supaya perbengkelan ini dihidupkan kembali. Karena selama ini vakum dari tahun 2015 ya, 2015. Dan saya yakin dengan potensi perbengkelan ini kemarin juga beberapa direktur yang sudah dipilih oleh Ibu, kita sudah panggil satu-satu. Mereka menyampaikan konsep untuk kemudian bisa membesarkan BUMD yang ada yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nanti insya Allah benar yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa dengan nanti kan secara perjalanan waktu nanti Komisi 2 yang akan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari BUMD tersebut. Ada kajian-kajian yang mengenai hal perbengkelan
Apa sudah ada kajian? Kajiannya tadi yang kita sampaikan kepada Ibu Bupati melalui nama dinas. Jadi kemarin itu setelah dilakukan penyerahan SK Direktur dan kemarin juga ada penyerahan SK Dewas juga, Ibu melakukan penandatanganan kontrak kinerja. Jadi target-target itu kemudian disampaikan oleh Ibu, kemudian jikalau tidak tercapai target yang diharapkan oleh pemerintah daerah, ini juga menjadi evaluasi bagi teman-teman BUMD. Seperti itu. Lagi ya. Sekda jabatan ada Pak Dewas, PLT PDAM sama satu lagi. Gue sih jawab bupati gue. Bukan kapasitas saya. Sementara itu, Karno Rosso, perwakilan LBH Kahmi Brebes, menyatakan bahwa karena pihak pemerintah telah menyebutkan adanya pelanggaran terhadap regulasi, LBH Kahmi akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum PMH ke Pengadilan Negeri Brebes dan PT UN Semarang. Dengan baik. Karno Rosso mendengar mengenai audiensi ini lanjut apa enggak? Apa sampai di sini? Berharap bahwa audiensi tadi berjalan dengan semestinya, dengan baik oleh pihak eksekutif, karena kami melihat bahwa ternyata sudah dijawab sendiri bahwa ada aturan yang dilanggar, khususnya Perda, tidak ada perbuknya, maka kemudian kami akan mengambil langkah melakukan gugatan perbuatan melawan. Perbuatan PMH. Ya. Kemana gugatannya? Pengadilan Brebes Semarang. Dan PT UN Semarang. Kapan ngajukannya? Nanti dikabarin sama Mas Teguh. Kabupaten Brebes. Terima kasih Mas. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.